Oke, halo semuanya, teman-temanku, teman-teman kriptoku. Karena sesuai janji saya pas saya live, saya akan buatin video tentang strategi saya, biar nanti kalau saya ada calls, terus callsnya misalnya kena TP atau kena SL, kalian bisa tahu alasannya kenapa calls itu kena SL dan kena TP, biar kalian kayak nggak bilang kayak, "Oh bang kena SL, bla bla bla, gini." Gitu-gitu ya, supaya kalian bisa tahu kenapa trade itu kena SL dan kenapa trade itu kena TP. Pertama-tama, saya mau bilang trading style saya itu based on ICT concept. Jadi ya, apa itu ICT? ICT itu ada stands for Inner Circle Trader. Oke. Saya tahu semua kalian sini nggak peduli tentang apa itu ICT. Langsung bang, strateginya bang, bang strategi. Ya udah, aku langsung ke strateginya aja ya. Kalian nyari sendirilah sejarah-sejarah ICT. Jadi kita masuk ke bagaimana point of view seorang ICT trader melihat market. Jadi guys, menurut based on ICT, market itu hanya bergerak tiga arah. Pertama, hunt liquidity dan create liquidity. Kedua, rebalance efficiency atau fair value gap. Ketiga, rebalance equilibrium. Oke, jadi ini sebenarnya guys, ini core ICT. Jadi menurut aku tuh kalian nggak perlu tahu kayak breaker block, bla 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 semuanya. Kalian tuh paham tiga ini aja, liquidity concept, rebalance fair value gap, rebalance equilibrium. Menurut aku tuh kalian udah ngerti gitu bagaimana market move based on ICT. Jadi di video saya pertama ini saya akan ngejelasin pertama itu yang pertama itu, yang ini. Pertama yaitu hunt liquidity sama create liquidity. Nomor 2 dan 3 nanti akan saya jelasin di next video karena kalau saya jelasin tiga-tiga ini bakalan jadi panjang banget. Oke. Jadi nanti saya akan bikin videonya berpart-part. Lanjut part 2. Oke, kita ngertiin dulu tentang konsep liquidity dan apa itu hunt liquidity dan create liquidity. Oke, kita hapus dulu ini. Kita gambar dulu ya. Gini, misalnya market kayak gini. Gini. Gini ya. Nah, ada namanya guys draw on liquidity. Jadi kalian tuh harus bisa lihat di mana draw on liquidity kalian atau penempatan liquidity kalian. Gimana cara kalian untuk tahu draw on liquidity kalian? Jadi gini, saya gambar dulu ini market lagi gini ya. Oke, gini seperti ini. Oke, nah gimana kalian tahu di mana draw on liquidity kalian? Pertama, kita lihat sini kan, di sini market kan lagi down nih. Saya anggap ini lagi downtrend ya, lagi down. Nah, gimana kalian nentuin draw on liquidity kalian? Kita lihat sini. Pas harga bounce di salah satu area, misalnya dia kan ini lagi downtrend, terus dia bounce di sini kan. Ini bisa jadi salah satu draw on liquidity kalian. Seperti yang saya bilang tadi, market create liquidity, hunt liquidity. Nah, ini market sedang create liquidity. Oke. Nah, ada namanya guys, sell side liquidity sama buy side liquidity. Jadi karena dia bounce dari bawah ke atas, ini jadi apa? Sell side liquidity. Ini sell side liquidity, oke? Nah, gini guys, market tuh dia tuh nggak akan misalnya ke atas gini sebelum dia ngambil some sort of liquidity gitu. Dia ngambil liquidity yang di bawah sini. Nah, kita lihat ini pas dia ke atas, dia create apa di sini? Dia create liquidity. Di sini, lihat yang saya bilang tadi, market bounce, dia create apa? Dia create liquidity. Di sini kan market bounce ke atas nih. Set, dia create apa di bawah? Liquidity. Ini kan market bounce ke bawah, dia create apa? Liquidity. Ini jadi buy side liquidity. Oke. Nah, market tuh nggak akan ke bawah sebelum dia ngambil liquidity yang ada di atas gini guys.
atau market tuh nggak akan ke atas sebelum dia ngambil sell side liquidity yang ada di begitu guys. Jadi kita langsung ke real chart aja ya. Jadi semuanya saya di sini pakai chart BTC Binance. Oke, kita tentuin dulu draw on liquidity kita. Seperti yang saya bilang tadi, ini kan lagi downtrend. Kita ambilnya dari sini aja. Ini lagi downtrend. Lihat, pas dia bounce di sini, apa yang dia ciptain? Dia ciptain liquidity. Sell side liquidity. Sell side liquidity. Dan kalau kalian lihat sini, ini ada apa guys? Pas dia bounce ke bawah, ingat yang saya bilang tadi, pas bounce dia nyiptain apa? Di sini ada liquidity. Sini buy side liquidity. Buy side liquidity. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, market nggak akan ke atas sebelum dia ngambil liquidity yang di bawah. Sama aja dengan market nggak akan ke bawah sebelum dia ngambil liquidity yang di atas. Dan guys, di sini ada dua tipe liquidity. Ada internal liquidity sama external liquidity. Atau enggak bisa dibilang major liquidity sama minor liquidity. Seperti kalian lihat sini, ini adalah sell side liquidity. Ingat, dia mantul dari sini, dia nyiptain apa? Liquidity. Ini adalah major liquidity-nya. Sell side liquidity. Dan kalau kalian lihat sini, pas mantul-mantul gini, dia nyiptain apa? Dia nyiptain liquidity, which is ini adalah minor liquidity-nya. Gini. Nah, kalian lihat. Dia ke atas, ambil buy side liquidity sini, terus dia lanjut ke bawah. Apa yang dia tinggalin sini? Dia tinggalin liquidity. Jadi di sini jadi buy side liquidity kita. Buy side liquidity kita. Dia ke bawah, dia ngambil sell side liquidity. Habis dia ngambil sell side liquidity ini, apa yang dia tinggalkan? Dia nyiptain liquidity. Seperti yang saya bilang tadi, hunt liquidity dan create liquidity. Jadi dia create new liquidity di sini. Seperti yang saya bilang tadi, kalau harga bounce-nya dia nyiptain apa? Dia nyiptain liquidity. Nah, pas di sini ingat harga ke bawah dia nyiptain apa? Dia nyiptain liquidity juga. Jadi sini apa? Buy side liquidity. Sini buy side liquidity. Seperti yang saya bilang, market nggak akan bergerak ke bawah atau ke atas kalau dia nggak ngambil liquidity. Jadi di sini dia ngambil sell side liquidity yang ada di sini, terus dia ke atas. Habis dia ngambil sell side liquidity yang ada di sini, dia nyiptain apa guys? Dia create liquidity. Dia create new liquidity, which is itu di sini. Oke. Nah, terus dia ke atas, dia ngambil buy side liquidity-nya. Sekarang lihat, dia sempat ke bawah, tapi dia kepantul lagi ke atas. Nah, ini jadi apa guys? Ini jadi minor liquidity yang ada di sini. Jadi minor buy side liquidity yang ada di situ. Nah, terus pertanyaan kalian, kenapa sih dia ke bawah di sini kan dia udah ambilin? Nah, itu ada di konsep nomor 2 guys, yaitu fair value gap, rebalance fair value gap atau efisiensi di sini. Nanti saya akan di next video saya akan buat fair value gap. Oke, di sini kita fokus dulu di liquidity. Nah, lihat pas dia bounce ke bawah, apa yang ditinggalkan? Atau dia create apa? Dia create liquidity. Betul sekali. Which is ini adalah minor liquidity ya. Karena majornya tuh ada di atas ini. Dia buat liquidity, terus dia ke bawah, dia ngambil minor liquidity yang ada di sini. Dia ngambil minor liquidity yang ada di sini, sell side liquidity. Terus dia sempat kepantul di sini, dia nyiptain apa di sini? Dia nyiptain a new minor liquidity. Jadi gitu guys, market tuh habis hunt liquidity, dia nyiptain liquidity, hunt liquidity dan create liquidity. Gitu. Kalian lihat di sini minor liquidity, minor buy side liquidity. Habis diambil sini, dia nyiptain apa? Dia nyiptain a new liquidity, which is itu yang ada di sini. New minor buy side liquidity. Nah, habis dia taking all this liquidity yang ada minor liquidity-nya di sini. Ini minor liquidity, ini minor liquidity. Dia ngambil major liquidity yang ada di bawah sini. Habis dia ngambil major liquidity yang ada di bawah sini, dia nyiptain apa? Betul sekali, dia nyiptain a new liquidity yang ada di sini. Nah, ini minornya liquidity.
Nah, dia taken, dia nyiptain major liquidity yang ada di sini. Dan guys, liquidity ini bisa juga kalian pakai untuk penempatan stop loss kalian dan taking profit kalian. Jadi misalnya gini ya, misalnya gini, kalian taking trade itu misalnya di sini. Misalnya sini, ini ada buy side, kalian lihat ada reaksi penurunan, kalian tunggu reaksi dari retest, kalian misalnya sell atau short di sini, udah stop loss kalian itu di di sini yang bounce ke bawah buy side liquidity-nya. Which is itu seperti yang saya bilang tadi, ketika harga bounce apa yang ditinggalkan atau apa yang dia create itu new liquidity. Kan ini kan udah di taken kan liquidity sini, jadi dia create new liquidity. Nah, yang konsep pertama tadi hunt liquidity. Nah, target kalian di mana? Di opposite liquidity, which is itu di sell side liquidity yang ada di sini. Seperti yang saya bilang tadi, hunt liquidity dan create liquidity. Abis dia create liquidity, dia bakal ngapain? Dia bakalan hunt for another liquidity. Di situ di sini. Nah, saya garanti guys, 100% kalian ngerti konsep liquidity 100%. Udah nggak ada kalian bakalan misalnya likuidasi, margin, gitu kan udah nggak ada karena kalian udah tahu penempatan stop loss, penempatan taking profit, kalian udah tahu semuanya gitu. Udah nggak ada tuh kalian kayak margin call gitu-gitu, beneran. I can guarantee kalian paham konsep liquidity, win rate sebagai trader kalian itu bakal meningkat pesat banget. Kalian coba aja, beneran. Saya harap kalian mengerti. Kalau nggak paham, kalian bisa ulang-ulang videonya atau feel free untuk tanya langsung ke saya. Ya, konsep liquidity, saya harap kalian mengerti apa yang saya bilang. Selamat belajar. See you on the next video.